Baik, Pak. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya, Pak. Oke. Baik, selamat malam Pak Andri dan selamat malam teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan terkait capital structure. Ada Mbak Aliza, ada saya, Panda, dan juga ada Mas Adityo. Iya, makasih atas waktunya teman-teman. Yang pertama, financial distress. Financial distress merupakan suatu kondisi di mana keuangan perusahaan dalam keadaan krisis atau bisa dikatakan tidak sehat. Atau bisa juga dideskripsikan sebagai situasi di mana arus kas operasi perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban saat ini. Maka perusahaan dipaksa untuk mengambil tindakan yang korektif. Next, Mbak. Selanjutnya, cost of financial distress. Pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa hutang dapat memberikan manfaat pajak bagi perusahaan. Hutang memberikan tekanan pada perusahaan karena pembayaran bunga dan pokok yang merupakan kewajiban dari perusahaan. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka perusahaan dapat mengambil resiko semacam terjadinya kesulitan keuangan. Tekanan utama yang dihadapi oleh perusahaan ialah kebangkrutan, di mana kepemilikan aset perusahaan secara hukum ditransfer dari pemegang saham kepada pemegang obligasi atau bisa dikatakan pemberi hutang. Next. Description of financial distress cost. Untuk ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada direct cost of financial distress. Yang kedua indirect cost of financial distress. Yang ketiga agency cost. Next, Mbak. Direct cost of financial distress. Ini merupakan biaya langsung dari gangguan keuangan. Yang termasuk dalam biaya langsung ialah biaya legal dan administratif. Contohnya ialah biaya pengacara, biaya akuntan yang profesional, dan biaya untuk konsultan. Selanjutnya, ada beberapa studi untuk memperkirakan direct cost of financial distress. Yang pertama itu White, Altman, dan Weiss. Mereka memperkirakan bahwa biaya langsung dari financial distress sekitar 3% dari nilai perusahaan. Luben memperkirakan biaya rata-rata legal atau hukum ialah 1,5% dari aset perusahaan yang bangkrut. Rees, Wells, dan Zhu mengutarakan bahwa biaya kebangkrutan yang diukur terhadap nilai aset berada pada kisaran 2% hingga 10%. Selanjutnya, indirect cost of financial distress. Ini merupakan biaya tidak langsung dari gangguan keuangan. Biaya ini itu jelas ada, tapi sulit untuk mengukurnya. Berikut merupakan beberapa studi untuk memperkirakan indirect cost of financial distress. Yang pertama ada Altman. Beliau memperkirakan bahwa direct dan indirect cost of financial distress seringkali lebih besar 20% daripada nilai perusahaan. Selanjutnya, Andrade dan Kaplan memperkirakan bahwa total dari distress cost ialah antara 10% hingga 20% dari nilai perusahaan. Baror memperkirakan financial distress cost di masa yang akan datang diharapkan antara 8% hingga 10% dari nilai operasi. Selanjutnya, agency cost atau biaya agensi. Ketika perusahaan memiliki hutang, maka
Berhenti dulu. Tanyakan barangkali ada yang mau didiskusikan atau mau tanya. Ya. Ada pertanyaan dari yang lain mengenai slide sebelumnya? Tidak ada ya wis. Ya kalau tidak ada diteruskan aja. Iya Pak. Selanjutnya ialah agensi cost atau biaya agensi. Ketika perusahaan memiliki hutang, maka timbullah konflik kepentingan antara pemegang saham dan pemberi hutang atau pemegang obligasi, sehingga mereka pada mengejar selfish investment strategis. Ini ada 3 jenis selfish investment strategis. Yang pertama yaitu incentive to take large risk. Yang kedua, incentive toward under investment. Yang ketiga, milking the property. Yang pertama, selfish investment strategies, incentive to take large risk. Jadi di sini disediakan 2 tabel, yang ungu, yang atas, yang ungu itu, yang kiri itu untuk yang low risk project, sedangkan yang kanan itu yang high risk project. Jadi pada selfish investment strategies yang pertama ini, perusahaan yang mendekati bangkrut melakukan investasi dengan high risk project. Di kedua tabel yang ungu itu disajikan tabel value of firm dengan 2 masa, yaitu masa resesi atau masa sulit dan masa boom atau pada saat masa meroket. Pada tabel yang low risk, di masa resesi, value of firm diutamakan untuk membayar hutang atau diutamakan untuk diberikan kepada pemberi hutang. Sedangkan pada masa boom, value of firm-nya itu dibagikan kepada pemegang saham dan pemberi hutang dengan sama rata. Untuk tabel yang sebelah kanan, itu pada pilihan high risk, pada masa resesi sama, value of firm-nya diberikan untuk membayar hutang, sedangkan pada masa boom-nya diberikan kepada pemegang saham sebanyak 140 dan pemberi hutang sebanyak 100. Jadi margin pemegang saham dengan high risk lebih besar daripada margin pemegang saham pada low risk. Untuk tabel yang di bawah merupakan expected value of firm dan expected value of stock dengan 2 kondisi, yaitu pada low risk dan high risk. Value yang diharapkan oleh perusahaan pada saat high risk ialah sebanyak 145. Ini lebih rendah dibandingkan yang low risk, yang sebanyak 150. Dengan demikian, proyek beresiko rendah akan diterima oleh perusahaan. Tapi perlu diperhatikan juga yang value yang diharapkan dari saham saat high risk ialah 70, sedangkan untuk yang low risk sebanyak 50. Maka dari itu, dengan kondisi perusahaan saat ini, pemegang saham cenderung memilih high risk, meskipun proyek dengan high risk memiliki tingkat NPV yang rendah. Yang kedua, selfish investment strategies yang insentif toward under investment. Untuk ini, pemegang saham perusahaan dan pemberi hutang
berbagi keuntungan, namun hanya pemegang saham yang menginvestasikan uangnya. Untuk tabel yang atas yang ungu itu, tabel tersebut menjelaskan tentang pertimbangan perusahaan untuk memberi keputusan akankah menerima atau menolak proyek baru. Biaya awal untuk proyek baru yaitu sebanyak $1.000. Arus kas perusahaan tanpa proyek di masa resesi perusahaan menerima 2.400, sedangkan pada masa boom perusahaan menerima 5.000. Perusahaan tetap harus membayar sebanyak 4.000 kepada pemberi hutang. Pada masa resesi, yang film without project itu, yang sebelah kiri itu terlihat perusahaan mengalami default. Sedangkan pada masa boom ada 1.000 yang dibagikan kepada pemegang saham. Sedangkan yang sebelah kanan, perusahaan menaikkan ekuitas untuk diinvestasikan dalam proyek baru. Diasumsikan proyek tersebut menghasilkan arus kas tambahan sebanyak 1.700. Dari biaya awal proyek 1.700 dari cash flow income yang didapatkan dari adanya proyek. Sehingga pada masa resesi, arus kasnya menjadi 4.100, sedangkan pada masa boomnya menjadi 6.700. Pada masa resesi, hasil arus kasnya 4.100, di mana melebihi 4.000 yang digunakan untuk membayar kepada pemberi hutang, maka kebangkrutan perusahaan dapat dihindari. Untuk yang selanjutnya, tabel yang di bawahnya itu merupakan tabel nilai value yang diharapkan dari saham dengan dua kondisi, yaitu dengan adanya proyek dan tanpa proyek. Mengapa proyek NPV positif merugikan pemegang saham? Karena bahwa pemegang saham itu memberikan kontribusi investasi secara penuh sebanyak $1.000 tadi, tetapi pemegang saham dan pemegang hutangnya itu saling bagi keuntungan. Pemegang sahamnya dapat mengambil seluruh keuntungan jika terjadi masa boom atau masa meroket, tapi sebaliknya pemberi hutangnya itu dapat sebagian besar arus kasnya itu meskipun dalam masa resesi. Selanjutnya, service investment strategis yang ketiga yaitu milking property, di mana membagi dividen tambahan atau distribusi lain pada saat terjadi masalah kesulitan keuangan. Hal ini dapat mengurangi nilai pemberi hutang pada perusahaan. Sebenarnya strategi 2 dan 3 ini hampir mirip. Perbedaannya, kalau di strategi 2 itu perusahaan memilih untuk tidak menaikkan ekuitas baru, sedangkan di strategi yang ketiga ini perusahaan lebih sedikit jauh melangkah karena ekuitas ditariknya melalui pembagian dividen. Selanjutnya, can cost of debt be reduced? Ya, berhenti dulu. Tanyakan dulu. Ada pertanyaan? Tanyakan sama yang lain. Apakah ada yang ditanyakan?
Coba kembali ke slide-nya, mungkin yang lain belum bisa baca. Terus. Mulai satu aja. Enggak, mulai yang tadi kan sudah ditanyakan. Sekarang yang agensi, selfish 1. Sudah ada? Ya berarti sudah paham semua. Ya selfish 2 coba. Sudah ada, sudah jelas semua. Selfish 3. Sudah ada, sudah jelas semua. Ya, diteruskan. Kalau sudah jelas kan tidak perlu dibahas. Ya, baik. Selanjutnya, can cost of debt be reduced? Ini ada 2 metode. Yang pertama, protective covenant, yang selanjutnya itu nanti selanjutnya ada consolidation of debt. Yang pertama ini protective covenant. Jadi protective covenant ini merupakan kesepakatan yang dibuat antara pemegang saham dan pemberi hutang dengan harapan dapat menaikkan suku bunga. Jadi pemegang sahamnya itu nanti harus membayar suku bunga lebih tinggi sehingga sebagai asuransi karena selfish strategis mereka sendiri. Protective covenant dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada negative covenant, yang kedua positive covenant. Yang negative covenant itu merupakan membatasi atau melarang tindakan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. Contohnya, perusahaan mungkin tidak menjamin asetnya kepada pemberi pinjaman lain. Keterbatasan ditempatkan pada jumlah dividen yang dapat dibayarkan oleh perusahaan. Perusahaan mungkin tidak bergabung dengan perusahaan lain. Perusahaan tidak diperbolehkan untuk menjual atau menyewakan aset utama tanpa persetujuan dari pemberi pinjaman, dan perusahaan mungkin tidak mengeluarkan tambahan hutang dengan jangka panjang. Yang kedua, ada positive covenant, di mana menentukan tindakan yang harus disetujui oleh perusahaan. Jadi perusahaan itu jadi ini merupakan kondisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan tersebut. Contohnya perusahaan setuju untuk mempertahankan modal kerja pada tingkat yang minimum. Perusahaan harus memberikan laporan keuangan berkala kepada pemberi pinjaman. Protective covenant ini harus mengurangi biaya kebangkrutan agar dapat meningkatkan nilai perusahaannya. Maka dari itu, pemegang saham harus mempertimbangkan 3 pilihan, yaitu yang pertama ada issue no debt atau
karena kelebihan pajak atas hutang merupakan cara yang sangat mahal untuk menghindari konflik. Yang kedua, isu debt with no restrictive and protective covenant, yaitu pemberi hutang meminta suku bunga tinggi untuk sebagai kompensasi status hutang mereka yang tidak dilindungi. Dan yang ketiga yaitu wide protective and restrictive covenant into the loan contract. Jika perjanjian tersebut masuk akal dan tertulis secara jelas, kreditur mungkin akan dapat menerima perlindungan. Itu yang kanan itu apa ya? Yang apa, Pak? Itu yang sebelah kanan lingkaran-lingkaran itu apa? Issue no debt. Itu mempertimbangkan pertimbangan 3 pilihan dari pemegang saham untuk mengurangi biaya kebangkrutan dengan protective covenant. Ya, dijelaskan. Ya, isu no debt itu karena kelebihan pajak atas hutang, jadi merupakan cara yang dirasa mahal untuk menghindari konflik kebangkrutan. Yang kedua itu isu no debt with no restrictive and protective covenant, di mana pemberi hutang meminta suku bunga tinggi untuk kompensasi status hutang mereka yang tidak dilindungi. Yang ketiga? Terus yang ketiga, wide protective and restrictive covenant into the loan contract, di mana perjanjian tersebut apabila sudah disetujui dan dirasa masuk akal, kreditur dimungkinkan dapat menerima perlindungan atas status hutang yang sebelumnya itu tadi. Gitu, Pak. Jangan jelaskan ke saya ya. Jelaskan ke temannya itu. Tanyakan temannya ada pertanyaan apa enggak. Ya, apa ada pertanyaan? Cintanya Mbak Iza. Iya, Mas. Ini kan cost of debt, pengurangan cost of debt ya. Keuntungan kita untuk mengurangi cost of debt itu bagi perusahaan apa ya? Atau hanya ini untuk bagi pemegang saham aja ya keuntungannya? Terima kasih. Ya, Mas Fatoni izin membantu menjawab. Jadi cost of debt be reduce ini salah satunya dilakukan dengan covenant. Covenant itu adalah jaminan. Ketika perusahaan ingin mengambil hutang, maka pihak pemberi hutang menginginkan bunga yang tinggi. Nah, bagaimana caranya perusahaan itu bisa menurunkan suku bunga yang tinggi, yaitu memberikan jaminan. Nah, jaminan itu diberikan perusahaan untuk mengurangi biaya bunga, interest. Nah, salah satunya ada negatif covenant dan positif covenant. Seperti itu, Mas Fatoni. Ya, Mas. Terima kasih, Mas. Pertanyaannya itu keuntungannya apa? Ya. Suku bunga bisa lebih rendah, Pak, dari yang di pasar dengan perusahaan memberikan jaminan. Terus? Keuntungannya apa? Gimana, Pak? Keuntungannya, pertanyaannya itu apa? Yang tanya silakan. Oh. Menurut saya belum terjawab. Keuntungan bagi perusahaan dan pemegang saham terkait reduce cost ini, Mas.
Ya, yang pertama suku bunga atas pinjaman bisa lebih rendah seperti itu. Terus bisa dengan memberikan keuntungan, perusahaan bisa menjaga level working capital-nya rendah. Itu yang saya pahami. Monggo kalau teman-teman ada yang mau menambah. Oke. Kalau covenant tadi apa? Artinya? Jaminan, Pak. Jaminan dalam arti apa? Fisik. Bisa fisik, bisa non fisik, Pak. Jaminan kolateral apa maksudnya? Kalau yang kolateral kan yang di negatif covenant, Pak, yang ditahan oleh pemberi hutang. Tahu yang lain? Siapa? Covenant itu sebetulnya perjanjian. Kalau jaminan dalam arti itu ya kolateral. Jadi itu sebenarnya positif covenant itu do, negatif itu don't. Jadi itu do and don't di dalam perjanjiannya. Tidak boleh apa? Tidak boleh bagi dividen tanpa izin. Tidak boleh bagi dividen lebih dari 30%. Itu kan don't. Tidak boleh berutang, menambah utang tanpa persetujuan. Itu kan don't. Ya, tidak boleh melakukan akuisisi. Itu don't. Tidak boleh menjual aset tanpa persetujuan. Itu juga termasuk don't. Ya. Itu negatif covenant. Kalau positif, itu tadi sudah dikasih contoh, itu adalah do. Apa? Prepare financial statement every 3 months. Itu kan do prepare. Ya, siapkan laporan keuangan 3 bulanan. Siapkan laporan tahunan yang diaudit. Debt equity ratio harus di-maintain berapa, masuk working capital, apa segala macam. Itu bisa masuk ke do, bisa masuk ke don't. Do itu biasanya yang diminta, yang harus dilakukan. Apa kaitannya dengan cost of debt? Kalau cuma do and don't. Ada yang bisa jawab?
ini ya Pak ya, lebih kepada solusi untuk mengurangi dari konflik ketika perusahaan akan mengalami financial distress. Ya. Ada yang lain mungkin? Ya, oke, itu namanya protektif ya. Protektif itu melindungi pemegang utang, sehingga risikonya menjadi lebih rendah. Ya, ya oke, diteruskan aja. Selanjutnya, consolidation of debt. Jadi salah satu penyebab biaya kebangkrutan yang cukup tinggi ialah bahwa kreditor satu dan lainnya saling bersaing, termasuk pengacaranya juga. Jadi masalah ini dapat diatasi dengan koordinasi yang tepat antara pemberi hutang dan pemegang saham. Contohnya mungkin satu atau paling banyak beberapa pemberi pinjaman dapat memikul seluruh hutangnya. Jadi jika terjadi kesulitan keuangan, dapat dilakukan biaya negosiasi, diminimalkan berdasarkan pengaturannya. Selain itu, pemberi hutang juga bisa membeli saham dari pemegang saham. Dengan cara ini, pemegang saham dan pemberi hutang tidak saling saling bersaing karena mereka yang terpisah. Ditanyakan. Izin tanya, Pak. Jadi ini maksudnya yang pemberi hutang itu beli saham gitu, Pak? Beli sahamnya lagi gitu? Pemberi hutang kan memberikan, iya Mas. Gimana ininya ya, maksudnya gimana caranya, kan mereka sama-sama kepingin menang ya, satu sama yang lain kan. Saya masih nggak nangkep poinnya sih, maksudnya gimana. Ya Mas, mungkin bantu jawab. Jadi consolidation of debt itu si pemberi hutang ketika ada perusahaan yang akan mengalami financial distress, mereka kan menginginkan hutangnya kembali. Nah, salah satu caranya untuk mengurangi konflik antara pemberi hutang dengan perusahaan pemberi hutang bisa membeli saham dari perusahaan yang dihutangi, sehingga ketika pemberi hutang mempunyai saham, mereka kan akan menjadi bagian dari pemegang saham, di mana mereka bisa membuat keputusan atas perusahaan yang dihutangi itu membayar hutangnya ataupun bunganya ke pemberi hutang. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau di buku yang saya baca, itu sering terjadi di negara Jepang. Jadi banyak dari pihak bank, mereka itu membeli saham atas perusahaan-perusahaan yang mereka beri hutang. Kurang lebih seperti itu, Mas. Izin Mas mau tanya, kalau dalam pengertian saya, mungkin apa bukan konsolidasi dari utangnya itu menjadi lembar saham, jadi valuasi antar pemegang saham akan berubah kah? Dari yang bank atau pemberi pinjaman itu masuk gitu kah Mas? Yang itu bisa Mas, jadi ketika hutang berubah menjadi saham. Cuman yang di sini yang dimaksud di pemahaman saya di sini terkait consolidation debt, yaitu pemberi hutang mereka membeli saham agar
mereka menjadi bagian dari pemilik perusahaan sehingga bisa membuat keputusan untuk membayar hutangnya. Gimana teman-teman, dilanjut atau ada yang bertanya lagi? Ya, kalau tidak ada, dilanjutkan aja. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan terkait integration of tax effects and financial distress cost. Jadi, menurut Modigliani dan Miller berpendapat bahwa nilai perusahaan akan meningkat dengan leverage dan adanya pajak perusahaan. Jadi bisa tergambarkan di grafik sebelah kiri, itu kan yang vertikal tuh maximum firm value, terus yang horizontal itu kan debt-nya. Gitu. Jadi semakin ke kanan atau semakin banyak hutang, maka semakin banyak penggunaan hutang atau leverage-nya. Sehingga value of firm-nya juga semakin meningkat. Gitu. Karena itu juga disebabkan oleh tax dan leverage. Jadi sesuai dengan penyampaian yang disampaikan oleh Modigliani dan Miller. Lalu juga menurut trade-off theory yang diungkapkan oleh Meyers, itu perusahaan akan berhutang sampai pada tingkat utang tertentu di mana penghematan pajak atau tax shields dari tambahan utang sama dengan biaya kesulitan atau financial distress. Nah, di mana bisa dilihat adanya perpotongan max firm value dan optimal amount of debt-nya. Itu jadi ketika ada financial distress cost itu menurunkan nilai perusahaan. Nah, tax shields-nya itu dapat meningkatkan value of firm. Kayak gitu. Nah, itu nilai maksimumnya itu kan bisa dipotong, terlihat di potongan titik-titik itu. Lalu untuk biaya kesulitan keuangan itu sendiri itu adalah biaya kebangkrutan atau reorganization dan biaya keagenan atau agency cost yang meningkat akibat turunnya kredibilitas suatu perusahaan. Mungkin dari Mbak Mas ada tambahan atau ada pertanyaan? Baik, kalau begitu saya lanjutkan. Selanjutnya terkait pay agent, sebenarnya sudah dijelaskan di babak sebelumnya juga. Ini hanya pengingat bahwasannya value of firm atau nilai perusahaan itu dibayarkan kepada 4 bagian yang berbeda, yaitu pemegang saham, pemegang obligasi, pemerintah, yaitu dalam bentuk pajak, dan juga selama proses kebangkrutan terjadi seperti pengacara dan juga lain-lain. Jadi cash flow itu sendiri adalah total dari payments to stockholders, payment to bondholders, payment to the government, dan juga payments to lawyers and others. Ini hanya pengingat saja karena kita juga membahas terkait value of firm juga.
Oke, mungkin akan saya lanjutkan. Selanjutnya adalah signaling. Signaling itu sendiri adalah suatu tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Nah, jadi bisa dilihat di gambar sebelah kiri itu ya, yang vertikal itu kan percent of return. Nah, itu jadi bisa dilihat bahwasannya di gambar ini tuh menunjukkan sinyal untuk memperlihatkan kondisi perusahaan. Jadi mungkin memperlihatkan bahwasanya leverage perusahaan yang tinggi itu dapat menarik investor gitu. Jadi menurut di buku itu secara rasional investor itu lebih tertarik dengan higher firm value yang didapatkan dari higher debt level. Jadi pasar itu akan membaca bahwasanya perusahaan yang memiliki higher firm value itu juga didapatkan dari higher debt levelnya itu. Jadi perusahaan yang memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya secara rutin itu menyebabkan investor tertarik dan juga menyebabkan harga saham itu juga meningkat. Oke, saya izin lanjutkan. Untuk selanjutnya adalah the pecking order theory. The pecking order theory itu sendiri adalah perusahaan cenderung mencari sumber pendanaan yang minim resiko, di mana perusahaan itu lebih memilih pendanaan itu dari internal perusahaan itu sendiri daripada eksternal perusahaan. Jadi untuk dana-dana dari operasional perusahaan dan lain-lain itu lebih mengutamakan pendanaan dari internal. Untuk yang pertama adalah use internal financing, yaitu gunakan pembiayaan internal untuk tujuan ekspositor. Pendanaan internal itu lebih diutamakan daripada pendanaan eksternal karena yaitu tadi bahwasanya minim resiko. Salah satu contohnya adalah laba ditahan karena lebih mudah dan memiliki resiko yang rendah sebab dapat menghindari resiko gagal bayar. Lalu untuk the pecking order theory yang kedua, rule yang kedua yaitu issue safe securities first. Jadi menerbitkan surat berharga itu lebih aman terlebih dahulu meskipun investor takut salah menilai baik hutang maupun ekuitas. Hutang perusahaan masih memiliki resiko yang relatif kecil dibandingkan dengan ekuitas. Karena jika kesulitan keuangan dapat dihindari, investor menerima pengembalian yang tetap. Baik, saya izin melanjutkan. Yaitu implikasinya. Jadi terdapat sejumlah implikasi yang terkait dengan teori pecking order yang cukup bertentangan dengan teori trade-off. Yang pertama adalah there is no target amount of leverage. Pada teori pecking order, setiap perusahaan itu menggunakan pendanaan hutang berdasarkan kebutuhan pembiayaan. Perusahaan mendanai proyek pertama dari laba ditahan, seperti yang rule pertama itu tadi. Sedangkan pada teori trade-off, setiap perusahaan memanfaatkan untuk mengurangi pajak. Lalu yang kedua ada profitable firms use less debt. Pada pecking order teori, perusahaan yang menguntungkan menyiratkan lebih sedikit kebutuhan akan pembiayaan dari luar. Sedangkan trade-off teori, perusahaan akan menggunakan kapasitas hutang untuk mengurangi pajak. Yang ketiga adalah companies like financial flat. Dalam pecking order teori, perusahaan tahu bahwa mereka harus mendanai proyek yang menguntungkan di masa depan. Maka perusahaan memilih untuk mengakumulasikan cash itu jauh lebih banyak. Baik, jika tidak ada yang bertanya, kami dilanjutkan. Baik, terima kasih. Berbeda dengan teori sebelumnya terkait pecking order teori yang lebih memilih untuk mendanai dari internal, sedangkan di sini
growth and debt equity, mereka lebih memilih tumbuh berdasarkan dari pembiayaan. Jadi mereka percaya pembiayaan atas ekuitas itu mengikuti dari pertumbuhan. Di sini ada dua contoh. Yang pertama ada yang no growth dan yang kedua growth. Untuk yang contoh pertama, no growth diasumsikan ketika perusahaan itu menerima atau memiliki EBIT sebesar 100, perusahaan akan mengeluarkan atau menerbitkan hutang sebesar 1.000 dengan interest rate 10%, sehingga bunga yang harus dibayarkan adalah 100. Nah, terlihat di tabel ketika tidak ada no growth, baik dari tahun pertama hingga tahun keempat, yang didapatkan perusahaan atau taxable income-nya adalah 0 karena EBIT sama dengan interest. Di contoh ini, ekuitas menjadi kurang bernilai karena pemegang saham tidak menerima pemasukan cash. Karena hutang itu bernilai 1.000, maka perusahaan juga bernilai 1.000, sehingga debt to value ratio-nya adalah 100%, yaitu dari hutang dibagi dengan ekuitas itu sendiri. Nah, jika perusahaan menerbitkan hutang di bawah 1.000, maka akan terjadi positive taxable income, sehingga perusahaan mendapat kewajiban untuk membayar pajak. Dan apabila perusahaan menerbitkan hutang lebih dari 1.000, maka bunga hutang tersebut melebihi dari EBIT yang diterima perusahaan, sehingga bisa menyebabkan kegagalan atau kerugian pada perusahaan. Sehingga pada no growth ini konsekuensinya adalah optimal debt to value ratio itu senilai 100%. Baik ya, mungkin boleh dilanjut. Nah, yang kedua adalah contoh apabila perusahaan memilih growth. Jadi diasumsikan di contoh ini perusahaan mempunyai EBIT $100, tapi tumbuh sebesar 5% setiap tahun. Nah, untuk menghindari pajak, sebuah perusahaan juga akan menerbitkan hutang sehingga akhirnya interest atau bunga itu sama dengan EBIT. Nah, menaikkan hutang juga sebesar pertumbuhan, yaitu 5% per tahun. Bisa dilihat di contoh, di tahun 0 perusahaan mempunyai hutang senilai 1.000. Nah, EBIT-nya 100, terus interest-nya juga 100, sehingga taxable income-nya 0. Karena di tahun pertama tumbuh sebesar 5%, maka debt-nya atau new debt issued-nya ada sebesar 50, sehingga di tahun kedua EBIT yang tumbuh sebesar 5% akhirnya menjadi 105, begitu juga dengan interest, sehingga taxable income-nya juga 0. Nah, karena pertumbuhan ini sebesar 5% per tahun, maka nilai dari perusahaan itu adalah 100 dibagi 100 itu nilai EBIT dari perusahaan, dibagi dengan 10% dari interest rate, dikurangi dengan growth-nya 5%, sehingga perusahaan mempunyai nilai $2.000. Nah, karena nilai perusahaan itu $2.000 dan perusahaan mempunyai hutang $1.000, maka ekuitasnya juga akan bernilai 1.000. Nah, debt to value ratio-nya akan turun sebesar 50% disebabkan 1.000 dibagi 2.000. 1.000-nya dari hutang, 2.000-nya dari value of the firm. Nah, kesimpulannya adalah ketika no growth, value dari perusahaan itu adalah sebesar sama dengan value dari hutang. Sedangkan ketika growth, ekuitas adalah sama dengan hutang.
Ya, silakan, ada pertanyaan. Barangkali ada diskusi dari teman-teman. Oh, Mas Adit, berarti ini interestnya apa? EBIT-nya harus disesuaikan dengan interest ya, agar tidak ada taxable income Terbalik gitu. Mas Fatoni, interestnya Interestnya? disesuaikan dengan EBIT. Oh, ya, kan agak-agak bingung juga sih Mas, karena kan kalau kita perjanjian utang kan di awal ya, sedangkan EBIT itu kan di akhir periode, itu gimana ya Mas menyesuaikannya? Ya, di contoh ini memang kita ambil asumsi dari hal yang sangat realistis ya. Cuma kalau di real world-nya itu perusahaan harus mempunyai growth yang lebih besar daripada debt itu sendiri. Oke, berarti kalau untuk di realitasnya agak susah ya Mas ya? Ya. Ya, kalau dalam tadi sudah disebutkan RKAT, tapi ini namanya bukan RKAT ya Pak. Rencana kerja jangka panjang. RJPP Pak ya. Apa? RJPP Pak. RJPP. Ya. Jadi ini sebetulnya kan rencana jangka panjang. Kalau jangka panjangnya itu tumbuh, maka sebetulnya kapasitas untuk utangnya akan nambah. Sebetulnya bisa nambah gitu. Ya. Kalau tumbuh. Jadi ini kan judulnya ya, pertumbuhan dan debt equity. Jadi pada perusahaan yang tumbuh itu sebetulnya debt equity-nya membaik. Dan buktinya tadinya kan 1000 banding 1000. Sudah ada pertumbuhan ternyata 1000 banding 2000 Pak. 2000 kan membaik. Ya. Jadi ini sebetulnya menunjukkan bahwa perusahaan yang tumbuh itu sebetulnya debt equity-nya membaik kalau tidak nambah utang. Tapi kalau debt equity-nya membaik, berarti sebenarnya dalam kenyataan itu ada kecenderungan perusahaan itu nambah utang. Dan biasanya kalau kita di perbankan, kalau kita mau utang kan ditanya, mau utang buat apa? Sebetulnya yang ditanyakan pertumbuhan. Saya mau utang 1 M. Lu mau tumbuh berapa kok utang 1 M? Kan gitu. Ya. Jadi ini sebetulnya contohnya. Mungkin ada sedikit relevansi. Tadi sudah disebut RKAT, tapi bukan RKAT, RJPP. RKAT itu kan tahunan ya. RJPP. Kalau RJPP itu kan growth-nya itu kan sustainable. Paling tidak ya mungkin 5 tahun, 10 tahun gitu. Kita memperkirakan bahwa perusahaan kita akan tumbuh. Kalau tumbuh sebetulnya bisa nambah utang. Tapi dalam contoh ini bukan nambah utang, tetapi komposisinya membaik kan. Menjadi lebih bagus. Tadinya 1 banding 1 dengan total asetnya sekarang 1 banding 2. Oke. Baik.
izin lanjut Pak ya, teman-teman. Nah, terus selanjutnya adalah bahasan terkait personal taxes. Jadi untuk memahami efek perpajakan dari capital structure, maka semua pajak, baik pajak untuk perusahaan maupun untuk perorangan, sebentar Pak. Nah, maka semua pajak, baik pajak untuk perusahaan maupun untuk perorangan, sebaiknya dipertimbangkan. Lanjut, Mbak. Jadi yang personal taxes yang pertama, atas stockholder ya. Jadi ketika stockholder menerima dividen, mereka mempunyai kewajiban pajak atas dividen yang diterima. Di sini disebutkan bahwasanya rumusnya 1 min TC dikali TS. TC itu adalah corporate tax rate, sedangkan TS adalah personal tax rate on stock dividend. Nah, maka dividen received after tax deduction yang diterima oleh pemegang saham akan menjadi 1 dikurang TC dikali 1 dikurang TS. Ya, izin lanjut. Yang kedua, terkait personal taxes di sisi bondholder, ketika mereka menerima interest, maka mereka mempunyai kewajiban pajak atas interest yang diterima. Di sini disebutkan interest taxes-nya itu TB ya. TB sama dengan personal tax of interest. Maka ketika bondholder menerima interest income after tax deduction menjadi 1 dikurang TB seperti itu. Nah, nanti akan dijelaskan perbedaan antara perbandingan antara personal tax stockholder dengan personal tax bondholder. Mungkin saya izin lanjut. Nah, ada beberapa kondisi atau pertanyaan untuk mempertimbangkan dari efek personal taxes pada capital structure. Yang pertama adalah mana yang merupakan optimal capital structure jika TS sama dengan TB. Yang kedua, dalam kondisi bagaimana perusahaan menerbitkan equity atau debt menjadi tidak ada bedanya bagi perusahaan. Dan yang ketiga, apa sebaiknya dilakukan perusahaan di dunia nyata. Mungkin dilanjut. Yang pertama, mana yang merupakan optimal Mohon maaf. Yang pertama, mana yang merupakan optimal capital structure jika TS sama dengan TB. Di sini konsepnya adalah perusahaan harus memilih capital structure yang memberikan cash paling banyak kepada investor. Ya, seperti disebutkan sebelumnya, personal taxes atas stockholder yaitu 1 dikurang TC dikali 1 dikurang TS. Sedangkan bondholder adalah 1 dikurang TB. Nah, di stockholder ini mereka akan dikenakan double tax ya, dari double tax itu yang terdiri dari corporate tax dan pajak atas dividen. Di sini akhirnya menunjukkan bondholder menerima lebih banyak daripada stockholder. Di situasi seperti ini, jika TS sama dengan TB, maka perusahaan lebih baik menerbitkan hutang bukan ekuitas. Lanjut yang kedua,
dalam kondisi bagaimana menerbitkan equity atau debt menjadi tidak ada bedanya bagi perusahaan, yaitu ketika cash yang diterima oleh stockholder sama dengan cash yang diterima dari bondholder. Apabila dirumuskan 1 dikurang TC dikali 1 dikurang TS sama dengan 1 dikurang TB. Nah, perusahaan menjadi tidak ada bedanya ketika cash flow untuk pemegang saham sama dengan cash flow untuk bondholder. Oke, baik. Yang ketiga, apa yang sebaiknya dilakukan perusahaan di dunia nyata? Ini pertanyaan sebenarnya yang cukup tajam ya, dan juga susah untuk dijawab. Mungkin sebagai contoh, di tahun 2015, corporate tax rate-nya di 35%, sedangkan bondholdernya di 39,6%, dan dividen tax rate-nya 20%. Dari tarif pajak tersebut, yang diterima oleh stockholder adalah 1 dikurang TC, berarti 1 dikurang 0,35 dikali 1 dikurang TS, yaitu 1 dikurang 0,2, yaitu mendapat di sekitaran 0,52 atau 52%. Sedangkan yang diterima oleh bondholder 1 dikurang TB, yaitu 1 dikurang 0,396, yang diterima adalah 0,604 atau 60,4%. Nah, pada kondisi ini perusahaan masih lebih memilih untuk berhutang daripada ekuitas. Dalam case keuntungan pajak, apakah ada kemungkinan perusahaan lebih memilih untuk mengeluarkan saham dibandingkan berhutang? Ada, yaitu sama seperti cost of financial distress. Jadi biaya atas financial distress tersebut offset dengan kewajiban pajak dari hutang, sehingga perusahaan mencoba untuk melakukan leverage di bawah 100%. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya. Mungkin saya perlu ingatkan aja ya. Ya mungkin sudah tahu, tapi ya, karena saya lihat kok semuanya sudah ngerti. Saya cuma ingin mengingatkan bahwa sebetulnya topik kita itu di sini adalah capital structure, tapi yang dikaitkan dengan distress. Jadi dalam pertimbangan menentukan capital structure atau komposisi utang dan modal, itu distress itu menjadi pertimbangan yang cukup besar. Ya, jadi ini sudah ditunjukkan pada contoh-contoh ini. Ya, jadi contoh ini menunjukkan bahwa dari hasil perhitungan sebetulnya ya mestinya tujuannya itu kan menyenangkan financial, menyenangkan pemegang capital kan. Ya, jadi kalau dilihat di sini kan ya bondholders lebih diuntungkan misalnya kan gitu. Mestinya harus isu utang. Tapi sekali lagi
Kalau isu utang terlalu banyak, maka kita akan mengalami distress. Tadi kan ada gambar yang melengkung tadi itu. Itu sebetulnya yang menjadi banyak pertimbangan di dalam praktek ya. Bahwa kalau terlalu banyak utang, ya dia memiliki kemungkinan untuk mengalami distress. Sehingga value of the firm-nya akan menurun sebesar bankruptcy cost-nya. Ya. Dari sisi kreditor juga sama. Kalau perusahaan yang punya utang yang terlalu tinggi, kemungkinan akan masuk dalam distress. Artinya berisiko tinggi. Sehingga kreditor juga tidak akan mau. Ya, karena itu kreditor kemudian menaikkan cost of debt-nya kalau debt equity-nya terlalu besar. Jadi itu semua karena distress. Ya. Oke. Tidak ada pertanyaan? Ya silakan teruskan aja. Terima kasih Pak Andri. Nah, how firm establish capital structure. Jadi ada beberapa pertimbangan untuk formulating capital structure policy. Yang pertama adalah most financial corporation have low debt asset ratio. Di sini bisa disebutkan bahwasanya tax reduction merupakan ada tujuan dari perusahaan sehingga mereka mencoba untuk mengambil hutang pada titik optimum. Jadi ketika perusahaan sudah tahu tax shield-nya itu tercapai, maka sebaiknya perusahaan tidak mengambil hutang lagi. Terus yang kedua, a number of firm use no debt. Jadi dari penelitian disebutkan ada sekitar 100 perusahaan di New York Stock Exchange, mereka tidak memiliki long term debt atau hutang jangka panjang. Nah, di sini kebanyakan dari 100 perusahaan tersebut merupakan perusahaan keluarga. Terus yang ketiga, there are differences in the capital structure of different industries. Jadi setiap industri mempunyai perbedaan capital structure yang baik. Gitu. Industri yang membutuhkan atau yang betul membutuhkan investasi yang besar dalam hal tangible asset seperti tanah, bangunan, itu mereka lebih memilih untuk mempunyai hutang yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang low investment in tangible asset. Contohnya yang low investment in tangible asset seperti perusahaan-perusahaan R&D. Terus yang keempat, most corporation employ target debt equity ratio. Jadi banyak dari perusahaan mereka menargetkan mencapai debt equity ratio yang baik, yaitu di bawah 1, seperti itu. Terus yang kelima, capital structure on individual firm can vary significantly over time. Jadi capital structure dari suatu perusahaan individu atau perusahaan itu sendiri bisa sangat berubah-ubah sesuai dari kebutuhan perusahaan tersebut. Contohnya jika suatu perusahaan ada masa mereka mempunyai proyek yang kiranya mereka akan mendapatkan penghasilan atau pendapatan yang tinggi, maka mereka mungkin akan menaikkan hutang mereka.
Seperti itu. Nah, untuk gambar yang di kiri adalah contoh dari nomor 1. Di sini dilihat dari sekian banyak negara mereka leverage ratio-nya rata-rata di bawah 0,6. Jadi memang rasio di negara ini memang rendah seperti itu. Oke, saya kasih komen sedikit ya. Yang pertama itu yang tadi nomor 4. Yang nomor 4 itu target debt equity ratio itu kita tidak tahu berapa. Tetapi kalau dari hasil penelitian itu menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan itu memiliki target debt ratio. Itu hasil penelitiannya. Kalau saudara tertarik ya silakan cari hasil penelitian mengenai capital structure. Ya, jadi artinya kalau yang nomor 4 ini sebenarnya lebih mendukung static trade-off. Ya. Capital structure. Jadi bukan pecking order. Kalau pecking order itu kan tidak punya target. Tapi kalau yang static itu, dia punya target debt equity. Ya. Tapi yang disebut target itu bukan angka ya. Oh, angkanya harus 1, 2, enggak, bukan. Tapi ada target yang mau dicapai. Ya, metodologinya ya silakan baca di jurnalnya. Ya, itu yang nomor 4. Kemudian ini gambar ini itu yang di sebelah kiri itu high apa low ya? Low, Pak. Low ya. Yang makin ke kanan makin high. Makin ke kanan makin low, Pak. Tadi yang kiri low, yang ke kanan juga low. Jadi ke kiri Korea itu apa? Low apa high? High, Pak, high. Oke, jadi Australia Low, Pak. oh, oke, ya. Jadi saudara jangan salah gitu. Saya soalnya tadi dengarnya kok agak bingung saya gitu. Apa saya salah dengar gitu loh. Pak Andri mau izin diskusi. Nah, di sini kan yang di garis yang vertikal yang ke atas itu kan disebut leverage ratio-nya itu kan 0,5, 0,4. Nah, itu kan leverage ratio-nya di bawah 1. Artinya kan ekuitas perusahaan itu lebih besar daripada hutangnya. Nah, apakah itu ketika ekuitas lebih besar daripada hutang kan juga bisa disebut low debt asset ratio, Pak? Iya. Jadi yang dimaksud low itu apa terusan kan harus didefinisikan. Makanya saya ngomong target debt equity ratio itu enggak tahu. Mau 1, mau setengah, mau enggak tahu. Karena kenapa? Yang di atas-atasnya itu sudah menjelaskan itu. Ada perbedaan capital structure yang nomor 3 itu. Different industry. Jadi kalau yang ini di gambar sebelah kiri ini semua rata-rata untuk negara. Jadi masing-masing industri berbeda, masing-masing negara berbeda, masing-masing tahun bisa berbeda. Coba itu nomor 3, 4, 5. Yang nomor 3, industri berbeda, ikut berbeda. Yang nomor 4, enggak usah. Nomor 5, waktunya berbeda, ternyata leverage-nya berbeda. Yang di gambar kiri, negaranya berbeda, leverage-nya berbeda. Ini norma ini. Kalau kita ambil rata, ini kan median.
Median ini titik tengah. Jadi 50% dari perusahaan-perusahaan di negara bersangkutan itu equity-nya, debt equity-nya, debt asetnya itu lebih rendah dari ini. Tapi 50% lebih tinggi. Itu kan median. Jadi titik tengahnya. Gitu. Jadi masing-masing punya norma sendiri-sendiri. Tidak bisa dibandingkan. Ya. Nah, saudara perhatikan Indonesia itu nomor 2 tertinggi dalam gambar ini. Ya bisa lihat. Jepang kalah malah. Padahal Jepang itu terkenal dia bisa mentolerir debt yang tinggi. Nah, salah satunya itu ada kedekatan antara stockholders dan bondholders tadi itu. Ya. Sehingga mereka saling paham, saling memahami. Ya. Itu rendah itu angka relatif ya, bukan angka mutlak. Oh, kalau 1 meter tinggi, kalau 1 meter. Tapi kalau capital structure enggak. Capital structure enggak. Apakah capital structure setengah itu 0,5 itu rendah apa tinggi? Rendah kan? Ya. Tadi disebutkan ini rendah. Tadi kan statementnya begitu. Ini kan semua rendah, setengah. Setengah dari market value of a firm. Rendah. Belum tentu. Kalau untuk perusahaan-perusahaan pharmaceutical, mungkin tinggi. Pharmaceutical itu mungkin cuma 0,2. Ya. Jadi itu yang nomor 3 itu. Differences in the capital structures of different industries. Jadi apa yang disebut rendah, apa yang disebut tinggi, tergantung industrinya. Tergantung waktunya. Pada saat resesi, orang cenderung takut, debt equity-nya cenderung rendah. Pada kondisi-kondisi tertentu, wah, lebih optimistik, dianggap ke depan growth-nya tinggi, debt equity-nya boleh tinggi. Ya, itu nomor 5 itu. Oke. Ada pertanyaan lain? Ini gambar praktek ya. Ini tahun 2091 sampai 2006 ya. Jadi betul-betul yang terjadi di rata-rata. Diambil, kemudian ambil mediannya. 50% di atas, 50% di bawah. Jadi ini kenyataan ini. Oke. Terima kasih Pak Andri. Dilanjut. Yang terakhir, 3 faktor penting yang mempengaruhi rasio. Yang pertama adalah taxes, yaitu pajak ya. Jadi ketika perusahaan mempunyai profit yang tinggi, mereka lebih mempunyai target rasio lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang profitnya rendah. Yang kedua, tipikal dari aset ya. Jika perusahaan mempunyai banyak investasi di tanah, gedung ataupun aset fisik lainnya, mereka mempunyai mereka mempunyai smaller
cost of financial distress dibandingkan dengan perusahaan yang berinvestasi lebih tinggi di research and development. Penyebabnya adalah karena perusahaan yang bergerak di research and development mempunyai nilai value yang nilai jual kembali yang rendah dibandingkan dari fisik ya. Maka dari itu perusahaan dengan investasi yang besar di tangible asset mempunyai target lebih tinggi dibandingkan mereka perusahaan yang investasi lebih tinggi di research and development. Terus yang ketiga adalah uncertainty of operating income. Jadi ketika perusahaan itu tidak memiliki kepastian atau prediksi pendapatan, mereka mempunyai probabilitas lebih tinggi dalam menghadapi financial distress, even without debt, walaupun tanpa hutang. Dengan demikian, maka perusahaan tersebut banyak didanai atau dibiayai oleh ekuitas. Contohnya adalah perusahaan farmasi seperti yang disebutkan tadi, mereka tidak memiliki kepastian income. Konsekuensinya adalah perusahaan farmasi tersebut harus menerbitkan hutang yang lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai operating income yang lebih pasti di dalam regulated industry seperti misalnya utilitas. Mereka memiliki keterguncangan lebih kecil sehingga perusahaan tersebut mempunyai kepastian atau a great deal of debt, jadi mempunyai kepastian atas pembayaran hutang yang dimiliki. Kurang lebih seperti itu presentasi dari kami terkait malam ini. Mungkin ada diskusi dari teman-teman, monggo silakan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan ya diteruskan aja. Ada apa? Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Sudah habis? Iya, Pak. Habis. Tidak ada yang presentasi lagi? Ya, silakan. Nah, baik. Ya, terima kasih. Nah, untuk mengenai case-nya di sini tentang pelanggaran modal perusahaan Michael Kenzie. Nah, sama Michael Kenzie ini pendiri dan CEO dari Michael Kenzie Restaurants, sebuah perusahaan regional. Sam sedang mempertimbangkan untuk membuka beberapa restoran baru. Sally Turton
CFO perusahaan telah ditugaskan untuk analisis penganggaran modal. Dia telah memeriksa potensi ekspansi perusahaan dan menentukan bahwa keberhasilan restoran baru akan sangat bergantung pada keadaan ekonomi selama beberapa tahun ke depan. Jadi ketika membuka suatu usaha baru, tentu saja hal ini perlu dilakukan karena untuk menganalisa apa yang kemungkinan terjadi. Nah, Michael Kenzie saat ini memiliki masalah obligasi yang beredar dengan nilai nominal 25 juta dolar yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun. Perjanjian yang terkait dengan penerbitan obligasi ini melarang penerbitan utang tambahan apapun. Jadi tanpa penambahan utang. Pembatasan ini berarti bahwa ekspansi akan sepenuhnya dibiayai dengan ekuitas dengan biaya 5,7 juta dolar. Saya telah merangkum analisisnya dalam tabel berikut yang menunjukkan nilai perusahaan di setiap keadaan ekonomi tahun depan baik dengan dan tanpa ekspansi. Jadi seperti pada teori sebelumnya yang dipresentasikan di sini sudah masuk kepada case-nya, yaitu ada tabel tentang without expansion sama with expansion. Dari situ ada probabilitasnya dan memberikan 3 kemungkinan ketika keadaan ekonomi rendah, normal, dan juga tinggi. Seperti itu. Next. Nah, di sini untuk yang soal pertama, bagaimana nilai ekspektasi perusahaan di 1 tahun dengan dan tanpa ekspektasi, dan dapatkah stakeholder dari company tersebut menjadi lebih baik dengan atau tanpa ekspektasi dan kenapa. Nah, di sini diasumsikan tadi yang sudah ada di case-nya bahwa 5,7 ribu dolar dihapuskan dengan segera sehingga kami dapat mengabaikan pertimbangan nilai waktu dari uang. Jadi di sini tanpa menghitung nilai waktunya. Jika kita memasukkan nilai waktu uang, solusi numerik akan sedikit berubah. Nah, di sini sudah tinggal dihitung aja yang ada di tabel itu tadi, kemudian dikalikan dan ditemukan tanpa ekspansi ekspektasi nilainya 6 juta, kemudian di normalnya di 12.500.000, naiknya di 8.600.000 dengan total 27.100.000. Nah, kemudian ada tabel berikutnya yang with expansion. Di sini ditemukan angka perhitungan 30% kali 22 juta dengan low-nya totalnya 6.600.000, normalnya 50% kali 32 juta dengan ditemukan 16 juta, dengan high-nya 20% dengan total nilai yang ditemukan 10.400.000 dan akhirnya ditemukan total 33 juta. Nah, ini nanti dikurangkan dan pada akhirnya bertemulah angka 5,9 ini. Nah, pemegang saham ini masuk tabel ini memberikan analisa yaitu tentang pemegang saham perusahaan tampak lebih baik dengan ekspansi karena NPV yang diharapkan dari proyek tersebut positif. Nah, hal itu terjadi ketika perhitungan 5,9 M tadi dengan 5,7 M yang ditemukan 0,2 M yang mengartikan bahwa masih dalam NPV positif. Nah, selisih yang diharapkan dari perusahaan tersebut tanpa ekspansi adalah 5.900.000. Jika investasi yang dibutuhkan adalah 5.700.000, ekspansi tersebut menciptakan peningkatan positif dalam nilai yang diharapkan bagi pemegang saham saat ini. Namun seperti yang akan ditunjukkan oleh analisis lebih lanjut, pemegang saham sebenarnya lebih buruk. Nah, hal ini pasti akan ada pertimbangan lagi. Perusahaan ini kan melakukan ekspansinya, tetapi terbatas dengan covenant yang menyebabkan perusahaan hanya bisa mendanai proyek dengan menerbitkan saham. Jadi bukan karena utang, tapi karena equity-nya itu tadi. Dan ditemukan NPV-nya positif. Seperti itu untuk soal yang nomor 1. Kemudian bisa dijelaskan dari Mas Anda untuk soal yang nomor 2.
Terima kasih Mas Nanda. Izin melanjutkan untuk pertanyaan nomor 4. Bisa di next Mas. Untuk pertanyaan nomor 4, Suaranya enggak keluar. jika perusahaan mengumum Halo, sudah terdengar? Ada suaranya. Sudah terdengar sekarang? Enggak ada. Masih kecil, Mas. Ya, sekarang pertanyaan keempat. Jika perusahaan mengumumkan tidak akan melakukan ekspansi, menurut Anda apa yang akan terjadi pada harga obligasinya? Lalu apa yang akan terjadi pada harga obligasi jika perusahaan memutuskan untuk melakukan ekspansi? Terhadap pertanyaan ini dengan asumsi jika pemegang obligasi sepenuhnya diinformasikan dan mereka bertindak secara rasional, mereka maka akan mengharapkan pemegang saham untuk bertindak demi kepentingan terbaik mereka dan tidak melakukan ekspansi, sehingga harga obligasi tidak akan berubah. Jika ekspansi dilakukan, maka harga obligasi akan meningkat karena menurunnya rasio DER atau Debt Equity Ratio menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan leverage lebih rendah yang berimplikasi pada risiko gagal bayar pada perusahaan tersebut juga semakin rendah. Semakin rendah risiko gagal bayar, maka permintaan akan obligasi akan meningkat, yang berdampak pada harga obligasi yang akan meningkat pula. Selanjutnya, pertanyaan kelima. Jika perusahaan memilih untuk tidak ekspansi, apa implikasinya terhadap kebutuhan pinjaman perusahaan di masa depan? Lalu apa implikasinya jika perusahaan melakukan ekspansi? Jika perusahaan memilih untuk tidak ekspansi, maka tidak akan terjadi apa-apa, karena perusahaan akan tetap membayar kewajibannya pada bondholder dan mematuhi kovenan yang telah disepakati sebelumnya. Lalu, jika perusahaan mengumumkan untuk melakukan ekspansi, hal ini menandakan bahwa perusahaan bersedia berkorban untuk para pemegang obligasi, sehingga perusahaan akan menerima tingkat bunga yang lebih rendah di masa depan. Hal ini dapat dijelaskan pada nomor 3 sebelumnya, yang telah dijelaskan di mana di situ ditunjukkan jika bondholder mendapatkan gain sebesar 600.000 meski stockholder NPV-nya bernilai negatif. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 6. Karena adanya bond covenant, ekspansi harus dibiayai dengan ekuitas. Lalu bagaimanakah pengaruhnya terhadap jika ekspansi dibiayai dengan uang tunai dibanding dengan ekuitas yang baru? Untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebuah sinyal yang lebih kuat bahwa pemegang saham tidak bertindak demi kepentingan terbaik mereka jika ekspansi dibiayai dengan uang tunai. Jika perusahaan menerbitkan ekuitas baru, kerugian yang diharapkan dalam nilai saham dibagi secara proporsional oleh investor baru, sehingga pemegang saham saat ini tidak akan menanggung seluruh kerugian nilai saham saja. Sedangkan jika perusahaan ekspansi menggunakan kas, pemegang saham saat ini akan menanggung seluruh kerugian yang diharapkan dalam nilai saham.
sekian dari kelompok kami. Mungkin ada yang didiskusikan atau ditanyakan dari teman-teman. Nah, ada pertanyaan, kita akhiri ya. Slide-nya ditutup aja. Oke. Ini perlu absen enggak ya? Enggak perlu toh? Iya, Pak. Perlu difoto? Ya. Siapa yang foto? Ya, Pak, saya. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Ya, saya kira sampai di sini dulu ya. Jadi mungkin minggu depan kan sudah ganti dosen ya. Jadi saudara bisa mungkin memulai topik baru ya. Capital structure mungkin sudah selesai. Oke, saya kira cukup. Selamat malam, selamat belajar semuanya. Terima kasih Pak Andri. Malam, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Malam, selamat istirahat. Terima kasih Pak Nanda. Yeah.